Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyamu fi sakhril mubarak wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah azza wa jalla fil kitabil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ural Islam wa qaiduddin salasah man taraka wahidatan biha kabir syahadatul la ilaha illallah wassalatul maktubah wassawmur ramadan. Al-hadis. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi terakhir, Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap hamba-hamba Allah yang mengikuti jejak langkahnya, dan semoga di dalamnya ada kita semua. Ihwatul iman, hamba Allah yang berbahagia. Saum Ramadan adalah momentum bagi kita semua untuk mencapai derajat ketinggian, derajat kemuliaan, ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, langkah pertama yang harus kita jalankan adalah niat yang betul-betul ikhlas, mukhlisina lahudin. Segala upaya yang kita laksanakan semata wujud keimanan kita kepada Allah dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh kekhusyuan, dan insya Allah itu semua akan menghantarkan kita ke derajat yang tinggi, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saum Ramadan tiada lain untuk mengendalikan hawa nafsu. Al-hawa artinya itu adalah keinginan. Sedangkan nafsun adalah gabungan antara jiwa dan raga. Jadi tujuan saum kita itu diantaranya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu atau keinginan jiwa dan raga. Kenapa demikian? Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, menyatakan adalah malam ya'da qawlu zur wa af'ala bi falaysa lillahi hajjat ayadda'a ta'amah wa sarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, sesuatu yang buruk, maka tidak ada pahala atau tidak ada keperluan dari Allah SWT untuk hanya meninggalkan lapar dan dahaga. Untuk itu, saum itu bukan hanya, walaupun secara fisik ada 3 hal yang membatalkan saum, yaitu makan, minum, dan reproduksi di siang hari. Mulai dari tulu al-fajr ila ghurubis syam, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi semuanya itu harus bukan hanya sekedar fisik, tapi jiwa pun kita harus betul-betul dipelihara, dijaga, sehingga derajat ketakwaan kita bisa raih. Lanjut, seandainya ketakwaan itu bisa diraih oleh kita, dalam ayat itu, ujung ayat itu yang pertama, emang seruannya bagi orang-orang yang beriman. Landasan berbuahnya suatu amal saleh, amal yang mulia ini adalah dasarnya iman. Sehingga syarat yang pertama para ulama mengatakan bahwa syarat sahnya saum itu yang pertama adalah Islam. Tentunya orang betul-betul yang beriman. Apabila iman itu tercabut dari akarnya, maka orang itu tentunya tidak mau melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Rasulullah bersabda bahwa Ural Islam wa qaiduddin salasah. Ada pokok ajaran Islam yang paling utama ada 3. Yang pertama syahadatul la ilaha illallah. Apabila 2 kalimat syahadat kemurnian tauhid kita terjabut dengan perbuatan tahayul, hurrakat, dan musyrik. Kemudian yang kedua salatul maktubah,
tidak mau melaksanakan sholat yang 5 waktu, walaupun tidak dilaksanakan hanya 1 waktu saja. Yang ketiga adalah saum Ramadan. Orang yang beriman tidak mau melaksanakan saum Ramadan, maka dia akan jatuh kepada dasar kekafiran menurut ketentuan hadis tersebut. Nah, untuk itu kita semua senantiasa harus melaksanakan dengan penuh kekhusyuan. Pengendalian hawa nafsu yang kita jalankan adalah merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di ujung ayat di Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun. La'alla itu bermakna at-taraji, artinya sebuah pengharapan yang bisa tercapai. Andaikan kita melaksanakan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, dengan harapan kita bisa mencapai derajat ketakwaan. Tapi la'ala tersebut bisa diartikan sebagai litahqiq. Litahqiq itu artinya pasti. Apabila kita menjalankan semua apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul, maka pasti kita akan mencapai derajat ketakwaan, yaitu pengendalian hawa nafsu, yaitu pengendalian keinginan jasad, fisik, dan juga pengendalian keinginan jiwa. Maka la'alla di sana itu adalah litahqiq, pasti kita akan mencapai derajat ketakwaan. Maka Ramadan sekarang merupakan momentum untuk kita raih, kita dapat supaya kita mencapai derajat ketakwaan. Kenapa demikian? Karena belum tentu usia kita itu sampai kepada Ramadan yang akan datang. Maka jadikanlah Ramadan sekarang ini adalah momentum kita untuk bisa mencapai derajat ketakwaan. Lalu bagaimana andaikan derajat ketakwaan kita bisa diraih pada saat Ramadan sekarang? Allah menjanjikan usia kita itu ada batasnya. La mauta illa bil ajal. Makanya pada situasi seperti sekarang ini, orang yang begitu lari, orang itu begitu menghindar, ketakutan akan penyakit dan ketakutan kesana akan mati. Padahal emang di Quran juga sampai dimaktubkan dalam surah Jumaah itu, qul innal mauta tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, semua orang-orang pada lari takut kepada kematian, padahal kematian itu bisa sampai walau fi buruji musyayadah, walaupun berada di peti besi yang sangat rapat sekali, apabila mati itu akan datang. Jadi kekhawatiran kita jangan sampai berlebihan sehingga menimbulkan pikiran yang tidak sehingga jiwa ini jadi stres. Kalau itu terjadi, maka imunitas yang ada di dalam diri, antibodi yang diciptakan oleh Allah itu akan melemah, maka seluruh penyakit pun akan datang. Jadi apa yang Allah akan sampaikan ketika batas sampai bila kita mencapai derajat ketakwaan, mayattaqillah yaj'allahu fi amrihi yusra. Barang siapa yang mencapai derajat ketakwaan kepada Allah, maka menjalankan siksa kehidupan ini entah berapa tahun, berapa bulan, berapa hari kita itu dirahasiakan oleh Allah, maka Allah akan memberi kemudahan. Mudah-mudahan dengan saum Ramadan ini segala permasalahan yang kita hadapi, terutama dalam pandemi penyakit sekarang, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan petunjuk dengan jalan ketakwaan. Yang kedua, mayyattaqillah yaj'alahu fi amrihi yusra, mayyattaqillah yaj'alahu makhrajan. Jadi di samping ada kemudahan, Allah akan memberikan jalan keluarnya, menemukan solusinya, menemukan obatnya, menemukan jalan-jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus dijadi catatan itu mayyattaqillah, orang yang bisa mencapai derajat ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan yang dibangun dalam Ramadan ini tentunya hal-hal ibadah-ibadah yang mestinya kita dilaksanakan harus dilaksanakan. Apa diantaranya? Saum Ramadannya sempurna. Kemudian malamnya itu bersalat tarawih, berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah.
Nah, itu bagaimana kesempatan kita bisa melaksanakan. Jangan sampai kita tidak melaksanakan salat tarawih. Kemudian tadarus Al-Quran, bisa hatam Al-Quran tadarus, atau menghatamkan tahu terjemahnya, atau ya ilmu-ilmu aslam. Pokoknya diisi ruang lingkup ini dengan ketakwaan. Di samping itu jiwa dan pikiran itu senantiasa zikir dengan mengingat Allah. Itulah yang akan mengantarkan kita derajat ketakwaan. Apabila sekarang sholat ditinggalkan, berjamaah ditinggalkan, keadaan saum juga merasa terpaksa, sesuatu juga ada yang ditinggalkan, maka itu tidak bisa mencapai derajat ketakwaan dari kita kepada kita semua. Apabila di lingkungan kita menjadi orang yang takwa semuanya, insya Allah janji Allah dalam Al-Quran, mayyattaqillah, barang siapa orang yang mencapai derajat lapatahna barakatan minas sama, maka Allah amanu wa taqau dalam satu qur'an itu, maka lapatahna barakatan minas sama, ya Allah akan bukan berkah langit dan bumi. Untuk itu sekarang merupakan momentum yang sangat baik untuk kita mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andaikan suatu saat kita selesai Ramadan, makanya dalam sunnah Rasul, orang yang meninggal di bulan Ramadan itu termasuk orang yang ahli surga. Dia apalagi dia betul-betul taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka di alam barzahnya pun, atau kapanpun kita mengindahkan alam dunia ini, asalkan ketakwaan kita bisa dipelihara. Sebab langkah kedua untuk ketakwaan itu mengekspresikan, merealisasikan, mewujudkan. Sehingga Ramadan juga disebut Sahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Hasil didikan Allah pertama bangun jam 3:30 untuk melaksanakan sahur. Kemudian melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan salat yang 5 waktu. Itu adalah tarbiyah selama 1 bulan. Dan hati itu selalu zikir. Ketika melihat sesuatu, takut puasanya batal, sehingga terlintas dalam hati ingin merasakan suatu keburukan. Ini takut saumnya rusak. Itu sebenarnya nilai zikir itu adalah seperti itu. Bukan menyebut asma Allah itu dengan membayangkan zatnya, tapi hukmillah, mengingat konsekuensi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka kalau itu terrealisasi di bulan Syawal, kemudian dan seterusnya, itu dipelihara terus oleh kita semua, sehingga ujung kehidupan kita kalau itu bisa melihat ketakwaan, maka ujung kehidupan kita itu akan indah. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in tarakal khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabuna bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin, pasti bagi orang yang muttaqin itu ketika meninggal itu bisa berwasiat kepada keluarga dan semuanya. Subhanallah, sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah itu yang kita tidak tahu adalah maut. Sebab takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah maut. Tapi wa indahu mafatihul ghaib, di sisinya lah kunci kegaiban. Kalau Allah sudah membukakan, dibukakan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang mencapai derajat ketakwaan, maka kita akan tahu kapan kita akan berakhir. Baginda Rasul kita, Nabi yang mulia, suatu saat ketika mau meninggal memanggil putrinya, Fatimah, tahu engkau siapa yang datang? Tidak. Itulah orang yang itulah makhluk yang diciptakan Allah untuk yang menyambut seluruh keindahan dunia. Alangkah indahnya. Banyak kisah-kisah para ulama, para salihin, itu ketika mau meninggal mereka bisa berwasiat. Kita pun bisa, asal kita mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah. Tatkala mau meninggal itu kita bisa berwasiat kepada keluarga. Kemudian yang selanjutnya, bagi orang yang bisa takwa sampai meninggal dan dia masuk di alam barzah, itu luar biasa bagi orang yang muttaqin. Wa uzrifatil jannatu lil muttaqina ghairu bakin. Kemudian Allah perlihatkan surga itu bagi orang-orang yang muttaqin tidak jauh. Tatkala kita menikmati kenikmatan alam barzah, semua kenikmatan dunia itu satu pun tidak ada yang ingat. Tatkala kita mendapatkan kenikmatan alam barzah, di sana pun di samping kenikmatan alam barzah, Allah memperlihatkan kita itu akan masuk surga
yang di sana. Allah perlihatkan tidak jauh. Subhanallah bagi orang yang muttaqin. Kemudian tatkala kiamat total, tatkala ini kehidupan ini berakhir, entah berapa miliar tahun, tidak bisa ada yang tahu kapan kiamat itu datang. Yang jelas yang kita harus ketahui saudara bahwa kehidupan di dunia ini sangat singkat. Untuk itu Ramadan ini yang sekarang ini jadikan momentum kesempatan yang terbaik bagi kita untuk menjadi orang yang takwa. Adapun sakit, adapun meninggal, itu sudah ada qadar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bukan menantang, tapi kita harus berikhtiar maksimal mengikuti apa-apa yang ditemukan oleh ilmu-ilmu yang ditemukan, ilmu Allah yang ditemukan oleh orang-orang yang berkompeten di bidang kesehatan tersebut. Kita ikuti, tapi ketakutan dalam jiwa, dalam pikiran yang bisa merusak tatanan keadaan ibadah, itulah yang harus kita hilangkan. Apabila ini sudah berakhir, maka insya Allah kita akan masuki surga Allah SWT. Tatkala di surga Allah SWT ada suatu kesempatan, ada suatu momentum yang sangat baik, yaitu al-yauma nahsyurul lil muttaqina ila rahmani wafda. Ada suatu hari, ada suatu masa, ada suatu waktu di mana tidak semua penduduk surga mendapatkan kesempatan. Ini adalah hanya khusus untuk orang-orang yang muttaqin. Muttaqin mana? Muttaqin yang dibangun di antaranya oleh saum Ramadan ini. Untuk apa dikumpulkan mereka? Kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya momentum yang sangat baik. Inilah sebenarnya tujuan hidup kita. Bahwa semua kenikmatan, andaikan kita hidup di dunia ini yang singkat ini, bisa makanan yang terlezat, pakaian yang terindah, bangunan yang termegah, semua akses, semua kehidupan dunia dapat kita raih. Tapi ilahin sampai waktu kita kebetulan pada saat itu mungkin kebetulan menjadi orang saleh, kita masuk alam barzah. Satu pun kenikmatan yang ada di alam dunia tidak ada yang akan yang ingat karena kita mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Tatkala kiamat total, kita masuki surga Allah, semua kenikmatan yang ada di alam barzah, entah berapa miliar tahun berada di alam barzah, karena alam barzah berakhir tatkala alam semesta ini sudah hancur. Satu pun tidak akan ada yang ingat karena kita mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berada di surga Allah, semua kenikmatan yang ada di surga Allah satu pun tidak ada ingat, yaitu tatkala kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Nabi kita yang mulia bersabda bahwa asyamu farhani, bahwa saum ini ada dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan yang pertama kita ketika di dunia tatkala lapar, dahaga, betul-betul yang terasakan dalam fisik ini, tatkala kita mengair air hangat atau air putih, kita teguk, itulah kebahagiaan yang pertama. Wa farhatun indal liqa ila rabbik, bahwa kebahagiaan yang paling sempurna yaitu tatkala bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan sekarang ini di tengah-tengah kita diuji oleh Allah, karena diuji itu untuk mengetahui kualitas keimanan dan ketakwaan kita, bisa menghantarkan diri kita semua menjadi derajat orang yang bertakwa, sehingga sisa kehidupan kita Allah memberikan pertolongan. Ketika kita di alam barzah kita bisa melihat surga Allah, dan ketika di surga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, selamat menjalankan ibadah saum, dan semoga keluarga kita semua selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.